Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut, grup STS akan nomor lagi STS di bulan Agustus tentunya ya. Di sini udah ada grupnya teman-teman. Ini adalah STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Nah, teman-teman akan langsung tergabung ke dua grup ini kalau teman-teman join. Dan di STS Agustus ada bonus yang menarik banget, yaitu perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Nah, teman-teman kalau pengen join langsung kita undang ke sini dan teman-teman langsung bisa download bonusnya. Nah, seperti ini guys ya perkiraan dividennya guys. Ini ada 300-an saham untuk saat ini terus diupdate guys. Dan kalau teman-teman download di STS Rekom tentu aja nggak ada item-itemnya guys. Nah ini contoh nih ada yang bagi 6%, ada yang 10% kayak gitu ya. Nah ini teman-teman bisa beli saham tersebut jauh-jauh hari biar nggak dapat dividen trap. Nah kita akan lihat untuk STS yang masih jalan saat ini. Jadi STS ada dua rekom ya, rekom swing dan rekom biasa atau rekom BSJP ODT. Nah kalau swingnya itu kita pilihin saham-saham yang berfundamental bagus dan nggak terlalu volatil, jadi teman-teman yang kerja itu bisa beli. Nah, memang nggak harus selalu megangin atau ngelihatin chart kayak gitu kalau menu swingnya. Nah kalau misalnya teman-teman bisa pantau, teman-teman bisa ngambil juga menu-menu ODT BSJP-nya macam Yellow, PJHB, Koci dan sebagainya yang saham-saham gorengan teman-teman ya. Langsung chat aja guys, kontak ada di situ teman-teman, kita langsung masukin ke grupnya nih, langsung download juga bonus ya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas IHSG dan watchlist untuk besok tentunya di hari Kamis tanggal 30. Dan ini udah mau habis teman-teman di bulan Juli dan welcome Agustus ya, bulan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman ya, untuk IHSG sempat nyentuh ke support, langsung mantul ya. Supportnya kan di sini ya 6030 perkiraan di situ, langsung mantul. Tapi ini belum ini ya, apa namanya, belum confirm bakal mantul. Mungkin besok masih bisa merah lagi teman-teman. Tapi seharusnya sih ya mentok-mentok di 6.000 lah untuk si IHSG, baru nanti di bulan Agustus dia mulai naik lagi. Nah, kalau perkiraan saya tuh kayak gitu, guys. IHSG mentok di 6.000 dan nanti di bulan depan mulai bulan depan ya dia bakal naik lagi IHSG-nya sampai lebih tinggi dari 6.400 seharusnya. Karena IHSG bentuk lower low teman-teman di sini. Kalau misalnya dia mantul di 6.000 kan berarti lower low. Berarti dia akan bentuk high yang lebih tinggi atau higher high ya. Mungkin targetnya ke 65 atau 66 lah kayak gitu untuk si IHSG di bulan Agustus. Jadi masih oke banget nih di bulan Agustus. Jadi jangan lupa untuk join STS rekombinasi di bulan Agustus ya guys ya. Nah ini udah ada grupnya, teman-teman langsung dapat bonus perkiraan dividen di bursa tahun 2027. Nah kemungkinan market IHSG di bulan depan tuh oke ya, jadi jangan sampai kelewat teman-teman. Dan hari ini juga kita dapat profit di beberapa saham ya, kayak misalnya tadi nih ya padi ya, terus ada OPMS teman-teman, terus ada ini swing ya di ASA. Jadi kalau teman-teman misalnya pekerja yang nggak bisa mantau saham seharian full, nah bisa ngambil rekom swing aja. Jadi biaya masuk hanya 100.000, langsung catat aja guys, kontak ada di situ tentunya. Oke kita lihat untuk IHSG hari ini. IHSG hari ini ada transaksi asing yang besar teman-teman ya, ternyata di saham ini, yaitu saham MAPI teman-teman. Coba kita lihat di sini guys. Nah di sini, jadi asingnya naik, asingnya. Asingnya tuh beli apa namanya, bentar nih kita lihat ini guys ya. Nih, di MAPI ya. Jadi asingnya itu beli 9 triliun. Mungkin teman-teman bilang, "Wah, asingnya udah masuk IHSG banyak banget ya, Bang." Ya, 9T. Nah, saya cek ternyata apa namanya dia itu terjadi di pasar nego, teman-teman. Kita lihat di sini ya tuh. Jadi bisa dibilang nggak terlalu ngaruh nih bagi IHSG. Karena kalau transaksi di pasar nego itu biasanya ada alasan, misalnya dia perpindahan kepemilikan atau apa namanya, ya kayak pindah sekuritas kayak gitu. Jadi cuman pindah doang guys ya, cuman tukeran doang kayak gitu. Di sini dari PD asing ke PD lokal 9 triliun teman-teman di sahamnya si MAPI. Ya jadi ya mungkin mau ada corporate action atau ngejual sebagiannya ya kita nggak tahu karena ini posisinya di pasar nego kayak gitu. Jadi kalau seperti ini nih nggak terlalu ngaruh ke pasar reguler teman-teman. Karena kan kita mainnya di reguler bukan di nego ya guys ya. Jadi ya kalau 9T terus asingnya di sini masuk berapa nih? Nah, asingnya di sini kita lihat total val ya, di masih seperti ini. 8T, 9T berarti asingnya masih sell ya, masih sell sekitar 1T ya, masih net sell teman-teman asingnya ternyata guys.
masih net sell asingnya ya. Jadi ya masih ada kemungkinan besok bisa turun ke 6.000 untuk IHSG. Jadi teman-teman harus hati-hati. Oke, kita akan bahas apa namanya 4 saham tentunya. Yang pertama yaitu saham dari PG dulu, guys. Nah, ini saya penasaran ya sama saham PG nih. Nah, gimana? Kalian udah profit belum? Waktu itu kita trading ya di saham PG itu profit di tanggal 27. Nah, tanggal 27 kita profit sampai ke harga 98. Nah, sekarang balik lagi ke harganya ke 90. Jadi ini kalau menurutku sih ya udah enak lah buat dibeli lagi. Nah, PG juga posisinya udah di-support, guys. Ini PG sempat nyentuh ke 1.800 ya waktu di 2021. Terus di yang terdekat tuh di Desember 2025 PG ini sempat ke 300, guys, dan sekarang ke 90 ya. Dan ini apa namanya? Jauh di harga reissue, teman-teman. Nah, untuk fundamental PG di sini ya seperti ini ya, agak kurang bagus, tapi PG ini barusan reissue, guys, di harga 100. Nah, di sini PG-nya mulai masuk lagi. Nah, PG kan panca global. Nah, ini panca global, guys. Ketahuan banget ya, apa namanya, ya mungkin ya tradernya kayak gitu atau yang ada hubungan dengan emitennya kita nggak tahu, dia pakai PG juga. Nah, VG-nya 91. Jadi oke nih buat di trading nih teman-teman sepertinya. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 1 rata-rata orang yang nyangkut di atas 100 ya, guys ya. Di 108, 107 kayak gitu. Jadi oke banget ya untuk target PG mungkin di EMA 20 dulu ya teman-teman ya, itu di sekitaran nih, guys. Ini di support persis ya untuk si PG. Mungkin target terdekat ke sini, guys. Sekitaran 97, 96 lah untuk target PG. Semoga aja besok marketnya mendukung dan bisa nyampe ke 96 atau 97 untuk besok. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari DSSA, guys. Nah, DSSA ini sepertinya mantul ya. Sepertinya. Coba kita lihat di sini untuk DSSA, guys. Oke, di sini fundamentalnya ya oke, dia profitnya lumayan tebal walaupun harganya itu udah nggak murah untuk sekarang, teman-teman. PBV-nya udah 3 kali ya dengan PER-nya 28. Nah, tapi di sini asingnya masuk 34 miliar, guys, di DSSA, guys. Dan asingnya masuk di AVG 826 ya, di sekitar harga close asingnya masuk di teman-teman di sini untuk di DSSA. Dan kalau kita lihat di sini DSSA juga udah turun lumayan dalam nih dari kenaikan besarnya di tanggal 21. Nah, DSSA udah turun sekitar 18% ya. Saya kira it's time to mantul besok ya. It's time to mantul ya untuk DSSA teman-teman. Untuk targetnya mungkin terdekatnya ke sini dulu lah ya, ke 870 dulu ya teman-teman ya untuk si DSSA. Kalau nggak besok ya Jumat lah, semoga aja bisa ke situ. Oke, kita lanjut saham yang selanjutnya, saham dari TPIA, guys. Ini juga oke, teman-teman. TPIA sepertinya kalau ini udah mantul ya, TPIA naik, dia bentuk higher low ya sepertinya, dan targetnya harusnya sih ke 2450 ya, guys ya untuk si TPIA. Nah, mungkin nggak langsung besok atau mungkin beberapa hari ke depan. Kita lihat di sini TPIA, teman-teman. TPIA. Oke, untuk fundamental sebenarnya masih oke TPIA, teman-teman. Di sini dia balik laba ya, dan PBV-nya 2 kali, jadi nggak terlalu mahal untuk sekelas saham Pak PP gitu. Oke, di sini ada AK MGBK yang masuk dan asingnya masuk 14 miliar. Jadi harusnya sih besok masih kemungkinan bisa hijau, teman-teman. Untuk targetnya mungkin ke 2.300 sampai 2.350 lah. Nanti kalau marketnya mendukung, targetnya ke sini, teman-teman, garis warna putih untuk si TPIA. Oke, kita lanjut saham yang terakhir yaitu saham dari Cuan, guys ya, sama Pak PP juga nih. Ya, semoga aja besok PP Day, PP Day. Ini juga sama mirip DSSA ya gerakannya, teman-teman, dan ini udah turun lumayan dalam nih. Di sini teman-teman ya udah 20%. Wow, udah dari sini. Kalau dari close-nya itu turunnya udah 13% ya. Jadi ya udah oke lah. Saatnya it's time to hijau besok ya untuk si Cuan. Oke, kita lihat di sini untuk Cuan ya seperti ini ya, masih mahal juga, guys, saham Pak PP biasa ya. Nah, di sini kita lihat untuk asingnya udah mulai akumulasi, teman-teman, AKBK-nya, Excel, OD ya, Excel. Ada EP juga, teman-teman. Nah, saya kira besok hijau lah candle-nya, teman-teman, karena udah 4 harinya si merah dan bikin apa namanya, shadow atas. Nah, targetnya besok minimal ke sini lah, ke 700, guys, untuk si Cuan. Naik berapa persen kalau ke 700, guys? Ya 5% lah, semoga aja ya. 700
690 sampai 700 lah, naik sekitar 4 sampai 5%. Semoga besok teman-teman ya bisa ya guys ya. Thanks sudah nonton teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya guys.